Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Arini? Alhamdulillah sehat, Bu Ria. Bagaimana kabar Bu Ria? Alhamdulillah. Di mana sekarang Bu Arini? Alhamdulillah di sekolah Bu Ria. Alhamdulillah. Kapan kembali dari Jakarta? Malam tadi pulangnya. Oh, baru ya? Ya, tapi alhamdulillah tetap semangat di pagi hari untuk mengikuti kegiatan ujian akhir sekolah. Bareng kita, saya juga lagi ujian hari pertama. Ini aja belum selesai, masih ada sesi kedua. Gimana nih, Bu? Apa Bu Ria? Bagaimana hari-harinya kira-kira? Ya, alhamdulillah kegiatan satu demi satu selesai dan ini kembali lagi ke evaluasi, jadi melihat bagaimana anak-anak mengerjakan ujian setelah satu semester ini belajar ya Bu Ria ya. Kira-kira nih setelah melalui beberapa hari ini gimana perasaan? Alhamdulillah lega walaupun masih banyak kekurangan di sana sini, tapi menjadi pelajaran yang luar biasa. Kemudian saya juga dapat merefleksikan diri saya sendiri, apa kekurangannya, apa kelebihan yang harus diberikan, apa kekurangan yang harus diminimalisir sehingga bisa menjadi kekuatan gitu. Jadi banyak melakukan refleksi diri begitu ya. Kira-kira setelah melakukan refleksi, menurut Ibu apa yang mungkin dirasakan gitu, yang menjadi kendala atau apa seperti itu? Mungkin karena ini saya baru selesai menyelesaikan seleksi demi seleksi, tahap demi tahap apresiasi GTK ini. Itu aja yang saya bahas Bu Ria ya. Karena itu yang baru-baru ini saja saya rasakan. Jadi kalau dari identifikasi kan awalnya saya mewakili beberapa pertama. Jadi di situ saya menilai sebagai beberapa kekuatan. Tapi setelah saya refleksi, itu kan beda tim penilainya Bu Ria ya. Kemudian naik lagi ke jenjang di nasional, itu yang menilai para profesor, dan kita harus mengikuti bagaimana pola pikir mereka gitu. Jadi selama ini saya berpikir berorientasinya kan di strategi, jadi saya kan lombanya pakai strategi Bu Ria ya. Kemudian saya hanya menjadikan media pembelajaran itu hanya sebagai bagian dari strategi itu, bukan menjadi poin. Dan ternyata yang menjadi para pemenang itu yang membuat media itu menjadi harus ada ini. Itu yang saya belajar juga, bahwa ternyata media itu menjadi salah satu poin yang paling penting dalam Jadi kalau saya lihat dari yang dikatakan tadi, ternyata media ya Bu ya, tentang media. Sejauh ini nih atas permasalahan itu gimana Ibu cara Ibu bisa menentukan itu media, ternyata media itu berperan penting, kira-kira gimana? Ya, jadi akar masalahnya itu ketika proses seleksi wawancara kan, jadi mereka kan bertanya mengenai apa inovasi yang Ibu lakukan. Itu pertanyaan pertama. Yang saya jawab, saya inovasi saya dengan strategi Pak. Jadi saya menggunakan strategi populer yang dari perencanaan, kolaborasi, terus umpan balik, evaluasi, dan kurang pemantik ya, awalnya pemantik, perencanaan, kolaborasi, pemantik, umpan balik, evaluasi, dan refleksi. Kemudian yang saya optimalkan dengan menggunakan media pembelajaran, yakni menggunakan aplikasi belajar mengaji kami namanya, itu kan hasil kolaborasi mengaji itu. Tapi dari analisa mereka bahwa
strategi itu memang sudah dinamakan strategi karena awalnya mereka meragukan itu namanya strategi. Kata jurinya, saya awalnya sebelum ibu masuk saya ragu itu strategi apa bukan gitu, dan ketika ibu menjelaskan baru saya setuju bahwa itu adalah strategi. Tapi setelah arah-arahnya mereka mengarahkannya ke aplikasi, harusnya yang menjadi inovasi ibu itu aplikasinya gitu. Kalau persepsi saya sih aplikasi kan sekarang mudah dibuat ya Bu Ria ya, kan sistem coding bisa drag and drop aja bisa menghasilkan aplikasi dengan berbagai platform gitu kan. Saya mikir itu sudah hal yang biasa untuk membuat aplikasi, tapi tetap sebuah inovasi yang paling menarik untuk diterapkan di proses pembelajaran. Ya, sebenarnya begitu. Jadi itulah gunanya kita berkomunikasi ya Bu, jadi nggak miskomunikasi, jadi nggak salah persepsi gitu ya. Jadi akar masalahnya adalah media gitu ya, media. Boleh cerita nggak Bu, media seperti apa sih yang diterapkan di kelas? Ya, jadi yang kami buat itu kan medianya namanya aplikasi belajar TKJ. Jadi di dalam aplikasi itu terdapat materi dan kuis. Nah, kalau materi kan udah biasa Bu Ria ya, materinya kan berupa video, teks gitu ya. Nah, yang jadi keunggulan aplikasi tersebut adalah kuisnya, karena kuisnya dibuat berjenjang level 1, 2, 3. Jadi ada lots, ada mods, dan ada hots gitu. Sebenarnya kalau itu yang saya tampilin mungkin agak lebih ini ya, karena penekanan saya bukan di situ, saya mikirnya di strategi. Karena sebenarnya gini, prinsip saya tuh kalau di level SMK membuat aplikasi itu yang biasa, media pembelajaran menggunakan aplikasi itu hal yang biasa diterapkan di siswa-siswa. Tapi kalau strategi menurut saya dengan penggunaan strategi yang itu yang oke gitu dipakai di pembelajaran diferensiasi, itu yang akan dapat memperbaiki proses pembelajaran, keaktifan dan kreativitas. Itu pemikiran saya begitu. Ternyata kalau berdasarkan pikiran juri tidak begitu. Jadi aplikasi yang memang paling efektif ditekankan untuk pembuatan inovasi gitu. Jadi dia lebih tertarik ke inovasinya ya, bukan ke strateginya. Karena kan dia bilang itu kayaknya strategi memang harus dilaksanakan guru Bu, bilang gitu kan. Ya memang saya bilang Pak, itu kan di PMM dikupas satu-satu. Itu memang menurut dia kalau kita buka platform Merdeka Mengajar, perencanaan itu dikupas satu-satu, kolaborasi juga begitu, pemantik pun bahkan dibuat satu topik karena saking pentingnya pemantik kan, umpan balik juga evaluasi refleksi. Saya bilang memang Pak, itu memang hal yang harus dilakukan oleh guru, tapi kalau dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan dan dijadikan dalam satu proses pembelajaran, itu akan sangat mengoptimalkan proses belajar. Karena kadang-kadang kita lupa melakukan umpan balik, kadang-kadang kita melewatkan refleksi, kita melewatkan evaluasi gitu. Begitu ya. Begitu Bu Ria. Benar. Tadi kalau saya lihat Ibu udah mencoba nih media ya. Ya. Kira-kira masalahnya tadi kan tentang media. Ibu sudah coba media yang seperti apa sih yang memang ada kebaharuan gitu? Udah coba belum? Nah itu yang jadi kebaharuan mungkin yang jadi media yang kami bikin kan itu hal yang biasa ya. Nah yang menjadi kebaharuan itu mungkin level quizisnya ya quiznya ya yang ada tingkatan lots, mods dan hots, itu mungkin yang menjadi hal yang baru. Tapi kalau hanya sekedar media pembelajaran berbasis aplikasi Android gitu, kemudian diaksesnya offline, kan itu masih ngirimin file terus di download bentuk aplikasi, belum masuk ke Play Store dan lain-lain sebagainya, masih berbentuk manual, kita ngirimnya terus siswa download terus mereka bisa pakai kapanpun dimanapun kan itu. Nah itu suatu kebaruannya mungkin dilihat dari evaluasinya, menurut saya sih mungkin kalau itu menjadi sebuah mohon perhatian. 15 menit sudah berlalu, berarti Bapak Ibu sudah menyimpulkan. Terima kasih. Oke, iya. Jadi itu dibikin sendiri Bu medianya? Ya, dibuat sendiri bersama. Kolaborasi sih, hasil kolaborasi tim TKJ. Oh gitu. Udah dicoba? Udah kira-kira dari proses udah ada terlihat apa gitu? Ya udah dicoba sih, udah. Dampaknya gimana kira-kira?
Dampaknya sih siswanya juga lebih terarah ya di belajar, karena kalau materi kami itu belum ada bukunya Bu ya, buku khusus konsentrasi kalian teknik komputer dan jaringan itu belum ada, jadi itu bisa jadi acuan sih sebenarnya. Tapi karena saya sadar, jadi saya tahu sih apa kekurangannya, apa kelebihan yang harus ditingkatkan dan kekurangannya harus diminimalisir. Itu Bu ya. Benar. Jadi rencana Ibu gimana nih? Lihat Ibu. Ya, jadi dari hasil yang sudah saya lakukan dan refleksi diri, jadi kami menyusun rencana aksinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kami membuat aplikasinya tidak hanya berbasis offline ya, tidak hanya bisa diakses offline, tapi juga bisa diakses secara online. Jadi saya bersama tim-tim TKJ itu berkolaborasi membuat sebuah aplikasi yang berbasis web, tapi mudah-mudahan nanti bisa juga menjadi bentuk aplikasi yang bisa diakses di Android, di mana harapannya itu menjadi database nanti untuk anak TKJ, baik materi, kehadiran, kemudian evaluasi, kemudian supervisi bagi gurunya. Jadi nanti terinci benar sebuah paket lengkap dalam sebuah aplikasi berbasis web yang bisa diakses oleh murid dengan lebih mudah gitu Bu ya. Oh, sekarang masih Android ya? Atau ya, cuma sekarang masih Android? Sekarang sudah kami sekarang masih Android. Ya, sudah disusun bentuknya lebih luas lagi dan harapannya nanti aksesnya tidak online. Kalau tidak offline, kalau offline kan nggak ada database ya. Iya. Buat secara online ya, jadi setiap siswa nanti mengakses aplikasi itu bisa terlihat bagaimana dan berapa frekuensinya gitu. Oke. Kalau benar gitu. Sekarang kan sudah offline aplikasi, cuman diinstal ya bentuknya. Ya, sekarang kan offline tapi diinstal. Ya, diinstal. Jadi kita nggak bisa tahu database-nya Bu Ria. Benar. Itu bagus. Maunya Ibu mau jadi online gitu ya. Oke, ya benar. Sudah tahu juga runtut mau ngapain, step by stepnya gitu. Betul. Ini kira-kira nih kalau ada komitmen enggak kapan gitu, atau maunya semester depan atau bagaimana itu? Ya, jadi komitmen kami harapannya ini kan menjadi sampel untuk jurusan kami, ya ini teknik komputer dan jaringan. Jadi kami berkomitmen, saya bersama teman-teman berkolaborasi terus untuk menghasilkan aplikasi ini menjadi lebih baik terus ya. Jadi komitmen kami dilaksanakan secara kontinu, kemudian apa yang harus kami perbaiki, kami lakukan ini secara bertahap tapi secara berkelanjutan gitu komitmen. Biar nanti biasa diaplikasikan oleh murid di TKJ dan harapannya nanti di semua murid di SMK Negeri 4 Palembang, bahkan di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, selamat Bu ya, itu rencana yang sangat luar biasa. Semoga sukses, semoga bisa terrealisasi. Amin. Terima kasih Bu Arini untuk hari ini. Terima kasih Bu ya. Iya, sesi coaching kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.